perdana kita masuk kuliah daring pasca UTS untuk mata kuliah Mekanika Rekayasa 4. Materi pertama setelah UTS ini adalah tentang analisis struktur rangka batang dengan metode kekakuan. Untuk referensi buku yang bisa digunakan adalah yang pertama, ini buku dari penerbitnya Erlangga, pengarangnya Agus Setiawan. Bisa dilihat pada bagian 3 ada di bab 11, 12 sampai 14. Bagian 3 ini khusus tentang analisis struktur metode matriks. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagian bab 11-nya ada aljabar matriks untuk analisis struktur, bab 12-nya ada metode kekakuan untuk elemen balok, bab 13-nya ada metode kekakuan untuk struktur rangka batang, dan bab 14 metode kekakuan untuk portal 2D. Di sini untuk bab 11-nya review matriks aljabar itu sudah saya ajarkan di pertemuan ke-7 sebelum UTS, pertemuan ke-6 sebelum UTS. Nah, untuk materi setelah UTS ini, di sini memang ada 3 macam, ada balok, rangka batang, dengan portal. Akan tetapi yang saya akan jelaskan, nah untuk mata kuliah ini hanya rangka batang saja. Untuk ketiganya ini step by step perhitungannya sama, yang membedakan nanti rumus-rumus di dalamnya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada buku selanjutnya dari pengarangnya Aslam Kasimali. Ini bukunya berbahasa Inggris, isinya bahasa Inggris, dan bisa dilihat pada bab 3. Waktu saya S1 dulu, saya menggunakan buku ini sebagai buku panduan, walaupun berbahasa Inggris, tapi menurut saya sangat mudah untuk dipahami karena step by step perhitungannya sangat jelas diterangkan. Walaupun berbahasa Inggris, tapi kita bisa fokus pada angka-angka dan rumusnya saja. Nah, analisis struktur rangka batang, kalau bahasa Inggris disebut dengan plain truss. Rangka batang itu plain truss. Bisa dilihat pada bab 3. Ya. Kalau kalian cari di internet juga saya rasa sudah ada e-book tentang materi ini. Yang berikutnya ini buku dari Profesor Amrin Syah Nasution. Ini metode matrik kekakuan analisis struktur. Dikeluarkan oleh ITB. Beliau adalah dosen di jurusan sipil ITB. Nah, itu tiga referensi yang saya gunakan untuk materi yang ini. Kita masuk yang pertama tentang pengenalan rangka bidang. Nah, ini contohnya rangka bidang. Ada contoh di sini rangka atap dengan jembatan rangka. Ada rangka atap dengan jembatan rangka. Rangka atap bisa dari untuk baja yang biasa atau baja ringan ya. Kita bisa sering pasti melihat konfigurasi yang seperti ini. Nah, kalau dia rangka otomatis masuk dalam pembahasan yang kita bahas sekarang. Nah, ini jembatan rangka biasanya materialnya dari baja ya. Pasti kalian juga pernah melihat atau melintasi suatu jembatan yang terdiri dari rangka seperti ini. Ya, minimal kalian pernah lihat. Nah, selanjutnya di sini konsep perhitungannya. Pada setiap struktur rangka, beban luar selalu dikonversikan menjadi beban ekivalen terpusat yang bekerja di titik-titik kumpul. Jadi, kalau ada beban merata seperti ini batangnya memang miring ya. Diibaratkan miring, tapi beban Q-nya adalah tegak lurus sesuai dengan arah gravitasi. Ini beban Q. Jadi ini secara keseluruhan tanda panah ini semuanya adalah beban Q. Nah, kalau ditemukan beban luar seperti ini, maka beban Q ini kita konversi menjadi beban terpusat. Nah, ini ada beban terpusat ya. Berarti beban Q yang tadi, yang ini kita konversikan menjadi beban terpusat, diposisikan di kedua ujung elemen ya. Jadi dia tidak bisa kita konversi hanya menjadi beban terpusat di tengah. Beda dengan mekanika
yang sebelum-sebelumnya. Untuk mekanika 1 dan 2 kita bisa mengkonversi beban Q menjadi beban P di tengah. Ini beda lagi. Jadi beban Q yang ada kita konversi menjadi beban terpusat, kita letakkan di ujung dengan di ujung pada posisi titiknya. Di sini adalah titik tumpuan nanti, tapi kalau rangka yang lain bisa jadi titik pertemuan antara batang. Selanjutnya ini tetap masih konversi beban ya. Di sini bisa kalian lihat ada beban Q1 dengan Q2. Ini adalah Q1, ini adalah Q2. Beban Q1 pemberian beban pada sisi atas jembatan rangka. Ini tadi contohnya adalah jembatan rangka. Jadi pada sisi atas diberikan beban terpusat sebesar Q1, pada sisi lantainya diberikan beban terbagi merata sebesar Q2. Beban terbagi merata Q1 dengan Q2 ini masing-masing kita konversi menjadi beban terpusat. Nah, di sini untuk Q1 kita konversi nanti menjadi beban terpusat pada setiap titik nodalnya. Titik nodal itu adalah titik pertemuan antara batang. Jadi menjadi P1, menjadi P1, menjadi P2, P3, P4, P5. Ya. Sedangkan pada bagian bawahnya nanti ini dikonversi menjadi beban P di masing-masing titik nodal. Masalah penomoran ya tinggal lanjut aja dari yang sebelumnya. Kemudian untuk di titik tumpuan di sini adalah sendi sama roll. Anggap saja nih sebelahnya adalah roll. Ini yang pertama adalah sendi, yang kedua adalah roll. Kalau sendi ada bisa menahan arah horizontal dan vertikal. Kalau roll hanya bisa menahan arah vertikal. Nah, ini nanti juga dikonversi beban yang ini menjadi beban terpusat dan nanti dicari gayanya berapa. Nah, di sini ada H1, ada H2 ya. Kemudian kita lanjut matriks kekakuan. Kita lanjut ke rumus matriks kekakuan. Matriks kekakuan ini nanti jangan heran kalau rumusnya banyak. Di sini ada 3 macam. Ada SM, ada KM, ada KS. Semuanya adalah matriks kekakuan. Hanya saja bedanya nanti ada koordinat lokal, ada koordinat global. Nah, ada tingkatan elemen, ada tingkatan struktur. Ini yang membedakan. Jadi kalau SM nanti elemen untuk koordinat lokal, kalau KM itu elemen untuk koordinat global. Sedangkan KS struktur. Struktur itu adalah penggabungan dari elemen dengan elemen dan dia pasti dalam koordinat global. Bagaimana masuk lokal dengan globalnya nanti saja pada contoh, akan lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah ada istilah tentang derajat kebebasan atau disebut dengan degree of freedom. Kita akan sering menggunakan penyebutan DOF. Nah, penyebutan DOF ini jadi atau saya sering menyebutnya dengan DOF biar lebih singkat. Ini menjadi poin penting dalam materi kita kali ini. Nah, bagaimana DOF itu? Nanti dia kaitannya dengan rumus ada K kali X sama dengan P. Nah, pada rumus ini nanti yang diketahui adalah matriks dari K dengan matriks dari P. Sedangkan matriks X itu adalah matriks yang kita cari. Dan untuk menghitung matriks X ini pernah saya ajarkan pada materi review matriks aljabar, maka bisa diselesaikan dengan cara K inverse dikalikan dengan matriks P. Ya. Kemudian DOF tadi bagaimana contohnya? Nah, ini contoh dari
jembatan rangka ya. Jembatan rangka di sini kita terlebih dahulu memberikan penomoran batang dengan titiknya, titik kumpul atau titik nodal. Nah, untuk batang kita memberikan nomor dengan bulatan seperti ini, sedangkan untuk titik kumpul atau titik nodal kita berikan nomor seperti ini. Sebenarnya ini bebas, hanya saja untuk membedakan antara batang dengan titik kumpul, karena kalau tidak dibedakan tentu akan membuat kita bingung untuk melihat angka-angka yang ada. Nah, di sini untuk batang silakan dinomori 1, 2 sampai seterusnya, terserah mau dari mana duluan. Mau dari angka 19-nya juga bisa. Angka 19 ini menjadi angka 1 bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu terserah mau dari mana duluan. Begitu juga dengan penomoran titik kumpul. Mau dari di sininya 1, di sininya 2, atau di sini 1, di sini 2, atau bahkan di sininya 1, di sini 2 dan seterusnya, itu terserah sama kita. Hanya saja biasanya kalau nanti di ujian saya langsung memberikan penomoran supaya jawabannya lebih seragam. Nah, untuk rangka batang masing-masing titik mempunyai derajat kebebasan itu 2. Jadi di sini ada 2 ya, ada X dengan P. Yang derajat kebebasan itu ditandai dengan arah tanda panah ini. Nah, jadi maksudnya apa? Setiap titik ini dia bisa bergerak translasi arah horizontal maupun arah vertikal. Nah, kenapa di titik 1 dengan titik 2, titik 6 tidak ada? Karena titik 1 dia perletakannya adalah sendi, dia bisa menahan gerakan arah vertikal dengan horizontal, sehingga dia tidak bisa bergerak arah vertikal dengan horizontal, sehingga DOF-nya tidak ada. Sedangkan di titik 6 ini roll seharusnya bisa bergerak arah vertikal, tidak bisa maaf tadi penjelasan sebelum ini ya, saya ada salah menjelaskan bahwa di posisi yang pertama itu adalah ini sendi, di sini juga sendi ya. Jadi kalau sendi dengan sendi ini reaksinya itu ada 2, vertikal dengan horizontal. Di sini juga ada 2, vertikal dengan horizontal, sehingga derajat kebebasannya di titik 1 dengan titik 6 itu tidak ada, karena tumpuan sendi bisa menahan arah vertikal dengan horizontal. Nah, kemudian bagaimana cara penamaan ini? Tadi penomoran batang ini tidak dinampakkan lagi di sini. Sekarang penomoran titik kumpul tetap dinampakkan. Kemudian penomoran derajat kebebasan di sini ada X dengan P. X itu adalah perpindahan, P itu adalah gaya. Jadi kembali ke perumus yang ini tadi. Ini adalah perpindahan, yang X adalah perpindahan, yang P-nya adalah gaya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat masing-masing titik ada X dengan P ya. Nah, penomorannya itu selalu dimulai dari arah horizontal dulu, baru arah vertikal. Untuk arah horizontal X1 P1, vertikal X2 P2, kemudian lanjut ke titik ketiga ini X3 P3, yang vertikalnya X4 P4. Lanjut ke titik keempat X5 P5, yang vertikalnya X6 dan P6, dan seterusnya sampai ada berapa nih? 18. Ada 18. Jadi X17 P17 untuk horizontal dan vertikalnya X18 dengan P18. Artinya untuk jembatan rangka ini mempunyai derajat kebebasan sebanyak 18. Dan ini akan mempengaruhi dari matriks kekakuan K.
Ada 18 baris, ada 18 kolom. K18 18. Ini saya pernah ajarkan cara pembacaan matriks di kuliah review matriks aljabar. Ada 18 baris, ada 18 kolom. Ya. Otomatis matriks X-nya adalah matriks kolom, ini hanya ada satu kolom, dia ada 18 baris. Matriks P adalah matriks kolom, juga ada 18 baris. Perlu kalian ingat, saya pernah ajarkan bahwa kalau matriks kolom itu ditulis dengan kurung perawal, sedangkan P itu matriks kolom juga ditulis dengan kurung perawal juga. Jadi ada derajat kebebasannya ada 18, maka ada 18 baris, 18 kolom, yang ini ada 18 baris, ini ada 18 baris. Matriks X dengan matriks P masing-masing punya satu kolom. Bagaimana kalau ternyata ini lebih banyak lagi jumlah rangka batangnya? Nah, kalau jumlah rangka batangnya banyak, misalkan apakah itu di gedung atau di jembatannya mungkin lebih panjang, derajat kebebasannya bisa sampai 100, maka di sini akan terbentuk 100 baris dan 100 kolom. Oleh karena itu, kenapa kita perlu belajar menggunakan laptop, di mana saya menggunakan Excel daripada kita menghitung pakai tangan, karena hitungan pakai tangan akan sangat terbatas sekali. Ya, oke, sekian saja untuk materi pertama saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum.